Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 8. Hal itu perlu kita syukuri dengan cara belajar yang giat dan juga sungguh-sungguh. Kita sekarang dalam kegiatan belajar asyik PPKN bersama Pak Dedi. Para pembelajar, masih ingat materi pembelajaran kita di kelas 7 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Baik, sekarang Bapak berikan pertanyaan. Pada tanggal berapakah Pancasila ditetapkan oleh PPKI? Ya, tepat sekali. Tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itulah Pancasila resmi menjadi dasar negara. Artinya sebagai landasan penyelenggaraan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Lalu, bagaimana arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Mau tahu? Mari kita ikuti materi berikut ini. Para pembelajar, materi kita pada kesempatan kali ini adalah bab 1, memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Dengan materi pokok, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Indikator pembelajaran ada 4. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, sikap sosial, berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Pengetahuan, menjelaskan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir, keterampilan, menyajikan hasil telaah, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran kita ada 5. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan istilah Pancasila pada masa Majapahit. Yang kedua, mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila pada masa dahulu. Yang ketiga, menjelaskan arti Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Para pembelajar semuanya, marilah kita masuk materi kita yang pertama, yaitu istilah Pancasila pada masa Majapahit. Istilah Pancasila telah dikenal pada masa Kerajaan Majapahit. Istilah itu dapat ditemukan dalam kitab Negara Kertagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, asal kata panca atau 5, dan sila, sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau pancakrama. Kesusilaan yang 5 terdiri dari dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk minuman keras. Selanjutnya mari kita bahas nilai-nilai Pancasila pada masa dahulu. Istilah Pancasila selanjutnya dipakai oleh Insinyur Soekarno ketika mengajukan usulan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Soekarno dan para pendiri negara lainnya mengambil nilai-nilai Pancasila dari nilai budaya, moral, dan keyakinan yang telah lama hidup pada masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pola perilaku masyarakat yang masih bertahan hingga saat ini. Yang pertama, nilai religius yang sesuai dengan sila pertama. Nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal konsep Sang Pencipta. Mereka wujudkan dengan menyembah alam dan benda-benda tertentu. Selanjutnya, nilai gotong royong
yang telah menjadi ciri khas bangsa kita, misalnya dalam membangun rumah atau aktivitas lainnya. Setelah itu nilai kebersamaan atau kekeluargaan yang telah dipraktekkan sejak dahulu, misalnya dalam hal berburu, bertani, serta mengolahnya menjadi makanan. Nilai lain adalah musyawarah yang dilakukan masyarakat dalam mengambil keputusan. Berikutnya adalah nilai sopan santun atau ramah tamah yang telah menjadi identitas bangsa kita. Ada banyak contoh-contoh lainnya. Coba cari dari sumber-sumber lain. Para pembelajar, mari kita bahas arti penting Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Sejak ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara sah menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara. Namun tidak hanya itu, Pancasila memiliki arti bagi bangsa dan negara, yaitu sebagai ideologi yang mempersatukan unsur-unsur masyarakat yang berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya. Pancasila menghendaki adanya persatuan dan menghargai perbedaan-perbedaan. Selanjutnya tentang fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3, /MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi lainnya, yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Para pembelajar, mari kita cermati makna, fungsi, dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya. Berikutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Untuk fungsi lainnya, kalian bisa melihat seperti yang tampak pada tayangan berikut ini.
Para pembelajar, kita sudah sampai pada kegiatan akhir pembelajaran. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti materi ini dengan baik, dan juga kepada website berikut ini yang sudah membuat tampilan video kita menjadi lebih baik. Dan sampai ketemu lagi dalam kegiatan belajar asik PPKN berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN asik.